Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Materi kali ini yaitu selok-belok pidato persuasif. Dalam materi pidato kali ini akan saya sampaikan yang pertama tentang pengertian pidato, kedua jenis-jenis pidato, yang ketiga pengertian pidato persuasif, dan yang keempat metode pidato persuasif. Pengertian pidato. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Gagasan dalam pidato diungkapkan secara lisan di hadapan pendengar. Gagasan tersebut dihadirkan sebagai suatu informasi, pernyataan, ataupun ajakan yang ditujukan kepada pendengar. Kemudian saya sampaikan tentang jenis-jenis pidato. Berbagai bentuk pidato didasarkan pada maksud dan tujuan penyampaian pidato. Ada sejumlah bentuk pidato. Bentuk-bentuk pidato sebagai berikut. Yang pertama atau A, sambutan. Sambutan merupakan jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis ataupun lisan. Sambutan biasa disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Kerangka sambutan. Kerangka sambutannya yang pertama, pembukaan. Dalam pembukaan ada sapaan, salam, bisa juga dibalik salam, sapaan, permintaan izin kepada hadirin, ucapan syukur, dan ucapan terima kasih. Yang kedua, ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan itu bisa rasa senang atau hormat, ucapan selamat, dukungan moral terhadap kegiatan atau acara, makna atau hikmah dari kegiatan, dan harapan atau ajakan. Sedang yang ketiga, penutup. Di dalam penutup itu ada permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Yang B atau kedua, pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato ini disampaikan dengan berbagai cara. Pertama, pertemuan antara pejabat dengan sebagian rakyat. Yang kedua, pemerintah dengan media massa. Yang ketiga, pidato instansi. Pidato instansi bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Pidato ini dapat disampaikan melalui media massa. Isinya pidato harus jelas, tepat, dan pasti.
Untuk jenis pidato yang keempat atau D adalah ceramah. Ceramah merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Ada juga ceramah yang diselingi sesi tanya jawab antara pendengar dengan penceramah. Masalah yang disampaikan dalam ceramah bersifat umum. Contoh ceramah antara lain ceramah keagamaan, ceramah kesehatan, dan ceramah politik. Kemudian saya sampaikan tentang pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, atau membujuk pendengar dengan menyajikan berbagai macam argumen dari sudut pandang pembicara. Saya sampaikan pula tentang metode pidato persuasif. Metode pidato persuasif diantaranya yang pertama pidato memoriter. Apakah pidato memoriter itu? Pidato memoriter merupakan metode pidato yang dilakukan secara hafalan. Berarti si pembicara atau yang pidato itu menghafalkan sesuai teks yang ditulis. Kemudian kalau pidato manuskrip itu yang metode yang kedua. Pidato manuskrip merupakan metode pidato dengan membaca naskah. Seseorang berpidato menggunakan metode manuskrip itu membawa naskah. Naskah tersebut dibaca seutuhnya. Kemudian yang ketiga itu pidato impromptu. Pidato impromptu itu disebut juga dengan metode pidato dadakan. Berarti orang yang berpidato itu ditunjuk mendadak oleh seseorang, itu tanpa persiapan sama sekali. Sedangkan yang keempat pidato ekstemporan. Pidato ekstemporan itu merupakan metode pidato dengan membawa catatan-catatan kecil sebagai kerangka pidato. Untuk mengukur pemahaman kalian, ini saya akan memberikan uji kompetensi, yaitu sejumlah 5 soal. Soal yang pertama, jelaskan pengertian pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, jelaskan maksud pidato persuasif. Yang ketiga, jelaskan pengertian ceramah. Untuk soal yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan ekstemporan. Yang kelima, yang terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan memoriter. Selamat mengerjakan. Demikian materi pembelajaran Bahasa Indonesia tentang seluk-beluk pidato persuasif yang pertama. Insyaallah berikutnya
kita lanjutkan tentang seluk-beluk pidato persuasif yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.